Pada tahun 2018 yang lalu, tim penelitian dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional Puslit Arkenas meneliti situs-situs arkeologi pantai di Lamreh, berlangsung dari 8 sampai dengan tanggal 23 Juli tahun 2018. Lokasi penelitian termasuk wilayah Desa Lamreh, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, Aceh. Tim penelitian dikoordinir oleh Libra Hari Inaugurasi, anggota terdiri dari arkeolog, kramolog, geolog, epigraf Islam, kimiawan, dan fotografer. Pantai Lamreh merupakan perairan di ujung utara Pulau Sumatera, berada pada pertemuan antara Selat Malaka dan Samudra Hindia. Karakteristik lingkungan situs berupa pantai sempit pada teluk yang diapit, dikelilingi oleh semenanjung di bagian barat dan timur. Semenanjung merupakan bukit batu gamping yang curam atau terjal. Pada pantai dan bukit itulah banyak tinggalan-tinggalan budaya bercorak atau berlapis-lapis pra-Islam, Islam, dan kolonial. Bukit Lamreh pada masa sekarang tidak digunakan untuk pemukiman dan jauh dari pemukiman. Sebelah barat dari Bukit Lamreh terdapat pelabuhan bongkar muat barang terbesar di Aceh yakni Pelabuhan Malahayati. Penelitian arkeologi di pantai dan Bukit Lamreh telah menemukan sejumlah tinggalan arkeologi terdiri dari 1. Puluhan batu nisan baik dalam kondisi utuh, tidak utuh, in situ, dan lepas. Nisan-nisan pada umumnya dibuat dari batu pasir kasar dan halus. 2. Struktur pada lereng-lereng bukit dibuat dari batu gamping. Diduga struktur dibuat untuk memperkuat bukit. 3. Pecahan keramik dan tembikar. 4. Alat-alat batu dibuat batu andesit berupa batu gilingan pipisan, baik utuh maupun pecahan. 5. Benteng Kuta Lubok. 6. Gua-gua pengintaian atau pillbox Jepang. 7. Tanaman langka misalnya pohon kemiri dan pohon cendana. Nisan-nisan kuno di Bukit Lamreh yang telah diidentifikasi, diketahui memiliki tipe persegi panjang balok menyerupai tugu dengan puncak nisan menyerupai bentuk piramida, dan 4 persegi panjang pipi. Nisan-nisan memiliki ragam hias motif sulur-suluran yang dibentuk sedemikian rupa memiliki kemiripan dengan wajah manusia yang disamarkan, motif kelopak bunga teratai atau patma, dan inskripsi aksara Arab. Salah satu nisan yang berinskripsi Arab diketahui berangkat tahun 834 H atau 1431 M. Inskripsi nisan di Pantai Lamreh memuat nama Sultan Muhammad Sulaiman. Pecahan-pecahan keramik diketahui tertua dari abad ke-12 sampai 13 Masehi, dan yang termuda abad ke-19 Masehi. Keramik yang paling banyak jumlahnya adalah keramik dari abad ke-13 sampai 14. Keramik merupakan barang perdagangan atau komoditas asing yang berasal dari luar, seperti Cina dan Thailand. Bukti adanya aktivitas perdagangan yang ditukar dengan komoditas dari Lamreh kemiri dan cendana. Buah kemiri digunakan sebagai bahan bumbu masakan seperti halnya rempah-rempah lainnya, dan kayu cendana sebagai bahan wewangian. Benteng Kuta Lubok di Pantai Lamreh memiliki ciri-ciri benteng Eropa Portugis, ditandai dengan adanya bastion-bastion. Adapun gua-gua pengintaian Jepang bentuk kotak berbahan beton cor, bentuk kotak yang dibangun oleh Jepang ketika Perang Pasifik. Keberadaan tinggalan budaya di pantai dan Bukit Lamreh, mencerminkan begitu pentingnya Pantai Lamreh dalam pelayaran, perdagangan global di Asia, sejak masa pra-Islam, Islam, dan kolonial. Lamreh merupakan bahasa Aceh yang berasal dari kata, Lamri, Lamri, Lamuri, Ramni, dan Rami. Nama-nama tersebut, menurut catatan-catatan Arab, Cina dan Eropa, yang dimaksudkan adalah nama tempat di ujung utara Sumatera, yang sudah didatangi oleh orang-orang Arab sejak abad ke-9.
Bermula dari nama, Lamri, Lamri, Lamuri, Ramni, Rami, kemudian menjadi, Lamreh. Keberadaan Lamuri atau Lamreh yang lokasinya di ujung utara Sumatera diperkuat dengan bukti prasasti. Prasasti Tanjore berbahasa Tamil abad ke-11, dibuat atas perintah oleh Raja Rajendra I atau Raja Koladewa dari Kerajaan Kola di India Selatan, menyebut nama, Lamuri Desam, di ujung utara Sumatera. Prasasti tersebut menceritakan tentang penaklukan, Lamuri Desam, oleh Kerajaan Kola dari India di bagian selatan. Nama Lamuri Desam yang dimaksudkan adalah, Lamuri, atau, Lamreh. Isi prasasti tersebut paling tidak memberikan informasi mengenai adanya interaksi antara India dengan ujung utara Sumatera, yang membawa pula anasir-anasir Hindu-Buddha di Lamreh. Posisi pantai Lamreh sangat strategis, karena berada pada jalur pelayaran perdagangan internasional antar bangsa, baik dari Asia bagian barat Arab, Persia, India, Asia bagian timur Cina, dan Asia Tenggara Thailand, Nusantara. Faktor lingkungan yang berada di tepi pantai di pertemuan Selat Malaka dan Samudra Hindia, berpengaruh terhadap corak yang berlapis-lapis pada tinggalan budaya di pantai Lamreh. Pantai Lamreh merupakan daerah yang terbuka, daerah yang ramai dilalui oleh pelayaran dan perdagangan, tempat yang dipilih untuk merapatnya kapal, tempat bermukim, berlangsungnya aktivitas perdagangan, tempat kehadiran orang-orang Arab, dan tempat berlangsungnya kontak budaya. Kemaritiman baik aktivitas pelayaran perdagangan maupun lingkungan pantai, merupakan faktor yang berpengaruh terhadap corak budaya di pantai Lamreh dan sekitarnya. Mengingat nisan-nisan kuno di pantai dan Bukit Lamreh, memiliki nilai penting untuk sejarah kebudayaan Islam di Nusantara, maka perlu dilakukan pelestarian berupa pembuatan tiruan atau casting nisan-nisan yang berinskripsi memuat angka tahun dan nama individu yang dikuburkan, serta nisan yang beragam hias motif pra-Islam, penyimpanan nisan-nisan yang tidak in situ ke museum atau Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh. Sekian video kali ini, jika ada yang salah mari sama-sama kita diskusikan di kolom komentar.